Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini dalam pelajaran pendidikan agama Islam, alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Silakan siapa ketua kelasnya, silakan dipimpin berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Skip saja Bu Amin. Sudah. Signi ilman warzuqni fahman. Baik, selanjutnya Ibu absen dulu. Apakah sudah hadir semua? Hadir Bu. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya kita akan literasi Al-Quran lebih dulu dan kita sama-sama membacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna mubashirina kanu ihwana syaitani wa kana syaitanu lirabbihin kafura. Ayat ini adalah ayat yang akan menjadi tema pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, adapun profil pelajar Pancasila yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, benar kritis, dan kreatif. Adapun profil pelajar rahmatan lil alamin, yakni berkeadaban, dinamis, dan inovatif. Coba kita ingat ke pelajaran minggu lalu, yakni kita belajar tentang Syu'abul Iman. Ada yang tahu apa itu Syu'abul Iman? Jadi Syu'abul Iman artinya cabang-cabang keimanan. Coba kita perhatikan gambar di bawah ini. Kira-kira kita akan belajar bertema apa? Kenapa di samping sini ada orang yang dengan mudah, dengan santainya, dengan tertawa ria, menghambur-hamburkan uangnya di jalan. Takabur semua. Nah, sementara di sebelah sini ada orang yang tidur di depan atau di luar rumahnya. Kira-kira kita belajar apa? Berpoya-poya Bu. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Tapi yang akan kita pelajari hari ini yakni menghindari hidup berfoya-foya. Ada yang tahu apa itu hidup berfoya-foya sebelum kita lanjut? Tahu Bu. Menghambur-hamburkan uang Bu. Oke, jadi Menghambur-hamburkan uang. Membeli barang hidup sesuatu yang berfoya-foya tidak itu artinya dibutuhkan. dia Belanja online yang ya, tidak bermanfaat Bu. Oke. Adapun capaian pembelajaran, yakni peserta didik dapat menganalisis manfaat menghindari akhlak mazmumah. Adapun tujuan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan dan menganalisis akhlak mazmumah, sikap hidup berpoya-poya, mulai dari pengertian, cara menghindari, dan manfaatnya. Oke, kita diawali dari pengertian hidup berpoya-poya, yakni sikap hidup menghambur-hamburkan uang secara berlebihan dengan tujuan bersenang-senang dan minim akan manfaat. Jadi ketika kita memiliki adanya sebuah uang yang berlebih, alangkah baiknya kita tabung dan kita sisihkan untuk membantu orang di sekitar kita yang membutuhkan. Awal dari sikap hidup berpoya-poya adanya sikap israf, yakni melampaui batas, kemudian tafsir atau boros. Kedua sifat ini, israf dan tafsir, ini tidak bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena akan memiliki dampak ataupun efek yang tidak baik untuk kehidupan kita, bukan saja untuk diri kita, tetapi untuk orang lain. Untuk mempererat pembelajaran kita juga akan mempelajari dalilnya, yakni bisa dibaca salah satu dari temannya, dalil tentang larangan hidup berpoya-poya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Oke, jadi ayat ini menjelaskan bahwa salah satu ciri saudara-saudara setan yakni adalah orang yang boros dengan apa yang dia miliki dalam membelanjakan harta. Jadi selanjutnya kita akan menyimak sebuah video terkait dengan apa itu perbedaan antara tafsir dan israf. Silakan disimak dulu videonya. Kalian amati dulu. Basir. Lalu apa sesungguhnya perbedaan dari israf dan tafsir? Ada dua hal. Pertama adalah tema tafsir, mubazir. Yang kedua adalah tema al-israf. Di dalam bahasa kita mungkin tidak kita bedakan, tapi di dalam bahasa syariat dia dibedakan. Karena al-israf atau berlebihan dan al-tafsir atau mubazir itu dua hal yang ada kesamaannya tetapi ada perbedaan. Bahwa al-israf atau melampaui batas adalah ketika kita menggunakan harta kita untuk sesuatu yang benar, yang dibenarkan, tetapi dia berlebihan, melampaui batas. Umpamanya kita membeli baju. Bisa Baju di-skip, ini Bu, videonya. Bisa artinya kalau di-skip. kita beli baju maka dia sesuatu yang benar. Oke, jadi setelah kalian mengamati video ini, apa yang menjadi perbedaan dari israf dan tafsir itu? Ya, anggaplah Jadi, sudah. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang dampak negatif dari pelaku hidup berpoya-poya. Yang pertama, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi melalaikan akhirat. 2, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. 3, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Yang terakhir, berpotensi menimbulkan sifat kikir. Selanjutnya, cara menghindari jika hidup berpoya-poya. Yang pertama, membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. 2, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. 3, bergaya hidup sederhana. 4, selalu bersyukur. Yang kelima, bertindak selektif dan terencana. Yang terakhir, bersikap rendah hati. Selanjutnya, Ibu akan membagikan 3 kelompok. Yang kelompok 1 ada Mariati, kelompok kedua Sastrawati, kelompok 1 itu Mariati, anggotanya Sastrawati, kelompok 2 Sudirman, kelompok 2 ada Mulyati, anggotanya Ummu Aimana, kemudian Suryati, kelompok 3 Supardi, anggotanya Siti Maryam Saripudin. Silakan bergabung dengan teman kelompoknya, kemudian menyiapkan buku dan alat tulisnya. Tugasnya yakni mengamati sebuah gambar. Jadi kelompok 1 ini hanya pada fokus gambar 1. Begitu pula dengan kelompok 2 dengan 3 hanya mengamati salah satu gambar yang menjadi prioritas gambar yang kalian amati. Selanjutnya saya akan membagikan sebuah lembar kerja di mana kalian di situ menjawab atau mengisi jawaban kalian selama mengamati gambar yang kalian tadi. Waktu pengerjaannya saya hanya kasih waktu 3 menit, kemudian mempresentasikan kelompoknya. Ada yang sudah kelompoknya? Sudah, Bu. Oke, ada yang bisa mempresentasikan dimulai dari kelompok 1, bertema apa di gambar 1? Kelompok 1, makan makanan berlebihan. Ya. Kira-kira dampak yang dirasakan di dalam gambar itu seperti apa? Menambahkan risiko penyalat. Malas Penyalat beribadah. atau oke, malas beribadah. Kemudian cara menghindari makan berlebihan seperti apa? Makan secukupnya. Oke, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yakni 1, harta merupakan cobaan bagi pemiliknya jika tidak digunakan dengan semestinya. Harta bisa bermanfaat baginya dan sebaliknya jika harta dikelola secara salah akan mencelakakannya. Yang kedua, Islam melarang perilaku berlebihan atau melampaui batas.
boros dalam membelanjakan harta. Yang ketiga, tafsir atau boros adalah pelaku membelanjakan harta tidak pada jalannya atau mengeluarkan harta yang tidak hak. Yang terakhir, seorang yang disebut perilaku israf apabila membelanjakan hartanya tidak patuh pada batas menurut ajaran Islam dan tidak ada nilai manfaatnya untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Selanjutnya refleksi. Yang pertama, kita sebagai manusia harus bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendekatkan hati agar terhindar dari sifat mazmumah. Selanjutnya saya akan mengirimkan link lewat WA masing-masing. Ada sebuah link refleksi, kemudian ada tugas struktur. Tujuan gunanya link ini adalah untuk mengetahui tingkat sejauh mana pemahaman kalian terkait pelajaran hari ini. Oke, terima kasih. Dan minggu depan kita akan mempelajari masih bertema hidup berpoya-poya, namun kita akan membuat sebuah proyek terkait dengan sebuah kutipan atau motivasi untuk mendorong seseorang di lingkungan sekitar kita untuk menghindari hidup berpoya-poya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali ya Ibu